Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, Zakiatus Safia Aprilia dari kelas 2 PSCA dengan NIM 2017202035. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang metode perhitungan distribusi pendapatan. Mengukur tingkat ketimbangan distribusi pendapatan itu ada 3. Yang pertama yaitu indeks Gini, yang kedua kurva Lorenz, dan yang ketiga indeks Williamson. Untuk metode yang pertama yaitu metode indeks Gini. Indeks Gini ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada suatu negara pada periode tertentu. Indeks Gini memiliki keunggulan dengan pendekatannya yang sangat langsung terhadap ukuran ketidakmerataan yang memuat perbedaan antara setiap pasangan pendapatan. Jadi di sini sudah ada laporan distribusi pendapatan Kota Sukamaju yang terdiri dari golongan pengeluaran, ada 8 golongan di sini, kemudian presentase penduduk dan nilai pengeluaran. Langsung aja ya teman-teman, kita ke cara perhitungan indeks Gini. Di sini sudah terpampar laporan distribusi pendapatan Kota Sukamaju. Terdapat 8 golongan pada data tersebut. Yang pertama itu golongan dengan pengeluaran kurang dari 60.000 sampai dengan golongan ke-8 yaitu golongan dengan pengeluaran 500.000 atau lebih. Kemudian ada presentase penduduk dan nilai pengeluaran. Untuk golongan yang pertama saya isikan 0 semua karena untuk golongan kurang dari 60.000 presentase penduduknya itu 0. Kemudian untuk mencari nilai indeks Gini, langkah yang pertama kita harus menghitung kumulatif pengeluaran. Caranya adalah sama dengan nilai pengeluaran golongan yang dicari ditambah dengan nilai pengeluaran golongan sebelumnya. Kemudian kita drag sampai ke bawah. Selanjutnya kita cari peluang kumulatif pengeluaran atau ROJ. Caranya adalah sama dengan kumulatif pengeluaran golongan yang pertama atau yang dicari dibagi dengan kumulatif pengeluaran golongan ke-8. Karena nanti rumusnya akan sama sampai bawah, jadi di sini kita kunci dengan shift dollar. Kemudian kita enter sampai ke bawah. Selanjutnya kita cari peluang penduduk. Caranya adalah sama dengan presentase penduduk dibagi dengan 100. Kita drag sampai ke bawah. Selanjutnya kita cari ROJ plus ROJ min 1. Caranya adalah sama dengan ROJ atau peluang kumulatif pengeluaran ditambah dengan peluang kumulatif pengeluaran golongan sebelumnya. Kemudian kita drag sampai ke bawah. Selanjutnya kita cari PJ dikali ROJ plus ROJ min 1. Caranya adalah sama dengan PJ atau peluang penduduk dikali dengan ROJ plus ROJ min 1. Kemudian kita drag sampai ke bawah. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya. Caranya adalah sama dengan sum drag sampai ke bawah, kemudian enter. Untuk mencari nilai indeks Gini, caranya adalah sama dengan 1 dikurang dengan jumlah dari PJ dikali ROJ plus ROJ min 1.
Nah, jadi di sini sudah ketemu nilai indeks Gini-nya, yaitu 0,198470607. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu kurva Lorenz. Kurva Lorenz itu merupakan kurva yang menggambarkan kesenjangan penghasilan dari suatu negara. Contoh pendapatan negara X. Misalkan di negara X ini ada 10 orang. A itu pendapatannya 30 juta, B pendapatannya 500 juta, sampai dengan J pendapatannya 250 juta. Kemudian total pendapatan dari A sampai J itu ada 5,680 miliar. Agar mudah untuk membuat kurvanya, jadi kita urutkan dulu pendapatannya dari yang paling kecil. Di sini ada A 30 juta, C 50 juta, I 150 juta, sampai dengan F 2 miliar. Totalnya sama, yaitu 5,680 miliar. Dan setelah diurutkan, kita harus membuat titik sumbu X dan titik sumbu Y. Untuk memudahkan, yang bagian penduduk yang tadinya ada 10 kita ubah menjadi 5. Jadi 100% dibagi dengan 5 itu ada 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Kemudian untuk sumbu income itu di sini ada 1,4%, 6,2%, 13,2%, 26,4%, dan 52,8%. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk yang pertama, cara menghitungnya yaitu 30 ditambah dengan 50 dibagi dengan jumlah total pendapatan. Hasilnya itu ada 0,01408. Kita ubah menjadi persen, hasilnya yaitu 1,4%. Sampai bawah itu caranya sama. Kemudian setelah kita menemukan titik penduduk dan titik income-nya, maka selanjutnya kita akan menentukan titik temunya. Untuk yang pertama, titik temunya itu ada 1,4%, sama dengan titik income-nya karena sebelumnya itu belum ada. Untuk yang kedua, 7,6% ini didapat dari 1,4% ditambah dengan 6,2%. Kemudian untuk 20,8% ini didapat dari 7,6% ditambah dengan 13,2%. Kemudian untuk 47,2% itu didapat dari 20,8% ditambah dengan 26,4%. Kemudian untuk yang 100% itu sama, didapat dari 47,2% ditambah dengan 52,8%. Kemudian setelah kita menentukan titik-titiknya, maka kita masukkan ke dalam kurvanya. Untuk titik 1,4% itu titiknya adalah ini, 7,6 itu titiknya ini, 47,2 titiknya ini, dan 100 itu titiknya ini. Kemudian kita buat garis kurvanya. Garis 0 sampai dengan 100 ini bisa menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan suatu negara itu rata. Tidak ada kesenjangan ekonomi. Tapi karena ada pendapatan masing-masing yang berbeda, maka akan terlihat bagaimana ada kesenjangan ekonominya. Semakin kurva geser ke sebelah kanan, maka kesenjangan ekonomi itu semakin tinggi. Sebaliknya, semakin dekat kurva dengan garis 0 sampai dengan 100 ini, maka semakin rendah tingkat kesenjangan ekonominya. Apalagi kalau sesuai dengan garis 0 sampai dengan 100%, maka tidak ada ketimpangan ekonomi. Jadi jumlah pendapatannya itu sama dari suatu negara. Metode yang ketiga yaitu metode indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan indikator ekonomi makro yang telah dikenal secara luas untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antar wilayah atau daerah. Dasar perhitungan indikator ini adalah menggunakan PDRB
atau produk domestik regional bruto per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk per daerah. Di sini saya perlihatkan tabel indeks Williamson dari Provinsi Jawa Barat. Jadi kita akan mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat. Terdapat kabupaten atau kota, ada 25 kabupaten di sini. Kemudian ada penduduk dan PDRB atau produk domestik regional bruto. Pertama-tama kita cari dulu jumlah total penduduk dari Provinsi Jawa Barat. Caranya adalah sama dengan sum, kemudian kita drag sampai ke bawah. Kemudian kita enter. Di sini sudah ketemu jumlah total dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk mencari nilai indeks Williamson, langkah yang pertama kita cari dulu PDRB per kapita. Caranya adalah sama dengan PDRB dibagi dengan penduduk. Kemudian kita drag sampai ke bawah. Selanjutnya kita cari peluang penduduk. Caranya adalah sama dengan penduduk dibagi dengan jumlah total penduduk. Karena nanti akan sama sampai bawah, jadi kita kunci dengan shift dollar. Kemudian kita drag sampai ke bawah. Kemudian kita cari simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Caranya adalah PDRB per kapita dikurangi dengan rata-rata PDRB per kapita. Karena kita belum tahu rata-rata PDRB per kapita, maka kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya. Caranya adalah sama dengan average. Kemudian drag sampai ke bawah. Nah, di sini sudah ketemu rata-rata dari PDRB per kapita. Kemudian baru kita bisa hitung simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Caranya adalah sama dengan PDRB per kapita dikurangi dengan rata-rata PDRB per kapita. Kemudian kita kunci dengan shift dollar. Seperti ini, kemudian drag dan kemudian kita drag sampai ke bawah. Kemudian kita cari kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Caranya adalah sama dengan simpangan nilai tengah pendapatan per kapita, kita kuadratkan 2. Kemudian drag sampai ke bawah. Kemudian kita cari peluang penduduk X kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Caranya adalah sama dengan peluang penduduk dikali dengan kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Enter, kemudian kita drag sampai ke bawah. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Caranya adalah sama dengan sum, drag sampai bawah,
Kemudian kita cari akar dari 129,668. Caranya adalah sama dengan SQRT klik kolom ini, enter. Kemudian untuk menghitung indeks Williamson, caranya adalah sama dengan hasil akar dibagi dengan rata-rata PDRB per kapita. Nah, jadi nilai indeks Williamson-nya adalah 0,850796312. Karena nilai indeks Williamson-nya lebih besar dari 0,5 atau mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat ini adalah tinggi.